Reporter Global melaporkan dalam acara press conference. Polisi menolak laporan 133 korban nasabah reksadana yang diwakili kuasa hukumnya Heber Sihombing dan John di Mabes Polri. Namun laporan kami tidak dapat diterima karena menurut sistem Mabes Polri sudah ada laporan yang sama terhadap terlapor dan masalah yang sama. Padahal menurut kami sebagai warga negara, klien-klien kami berhak untuk membuat laporan atas dugaan tidak pidana yang mereka alami, yaitu penipuan, penggelapan maupun tindak pidana pencucian uang. Berbeda, artinya lokusnya berbeda dan materinya juga berbeda walaupun terlapornya sama. Namun oleh penyidik dikatakan laporan ini tidak bisa diterima karena sudah ada terlapor yang sama maupun laporan sebelumnya. Kami sudah diminta membuat tindak lanjut melalui pengaduan. Alasannya pengaduan ini nanti akan dilebur dengan laporan yang sebelumnya. Tapi faktanya sampai saat ini pengaduan kami itu pun belum ada kemajuan ya, belum ada progres. Padahal janjinya segera akan ditindaklanjuti karena klien-klien kami sudah siap dengan data, dengan keterangan saksi dan segala macam. Heber Sihombing sebagai kuasa hukum nasabah menjelaskan kepada wartawan semoga laporannya dapat ditindaklanjutin oleh Mabes Polri. Hanya saja mungkin sampai saat ini kami belum mendapat feedback dari mereka. Begitu. Bisa dijelaskan terkait laporan mengenai apa itu? Ya mungkin di rekan kami bisa jelaskan. Ya, jadi laporannya itu sebenarnya kan tadi awalnya kita buat dugaan tindak pidana penipuan penggelapan, tindak pidana pasar modal, dan tindak pidana pencucian uang. Jadi awalnya nasabah-nasabah dari PT Pano Arcadia Capital ini yang kita wakili ada 133 orang. Awalnya mereka itu ketika memasukkan dananya dijanjikan fixed rate. Nah, fixed rate dengan tenor 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Namun pada kenyataannya ketika mereka meminta untuk redeem atau meminta kembali dananya dikembalikan sesuai dengan janji yang mereka sampaikan, ternyata tidak bisa sampai dengan hari ini, tidak bisa dicairkan. Jadi pokoknya sebenarnya itu karena ada janji fixed rate yang mana itu sebenarnya berdasarkan peraturan dari OJK tidak bisa dijanjikan fixed rate kepada para nasabah. Oleh karena itu kita berusaha untuk memperjuangkan hak-hak klien lah. Bagaimana ini kan gitu. Makanya kita coba melalui pembuatan lapor polisi seperti itu. Berapa jumlah kliennya, Pak? Klien yang kami wakili sejauh ini 133 orang, Pak, dari 3 kota yang berbeda, dari Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Total kerugiannya berapa? Total kerugian kurang lebih 186 miliar. Jadi boleh saya tambahkan Pak ya? Sebenarnya yang kami perjuangkan ini sebetulnya bukan hanya kepentingan klien kami, tetapi menurut informasi yang kami dapat di luar klien kami, masih banyak lagi korban yang dari perusahaan yang sama. Dengan total kalau kami tidak salah itu kurang lebih 800 miliar lebih. Jadi artinya kalau yang 133 ini belum diproses, bagaimana yang lain? Itu yang sedang kami perjuangkan, begitu ya. Selain ini upaya yang akan ditempuh apa? Sejauh ini sih kita sangat berharap, Pak. Yang pertama kan laporan polisi ini harus ditindaklanjuti dulu. Memang ada opsi-opsi lain untuk mengajukan gugatan perdata, PKPU, kepailitan dan lain sebagainya. Tapi yang fokus kita hari ini adalah bahwa sebagai warga negara, klien kita yang 133 orang ini, hak hukumnya untuk diakui sama di hadapan hukum, itu kita perjuangkan gitu Pak, agar diakomodir dulu nih sama pihak kepolisian. Kami ya, laporan polisi yang akan kami buat atau yang selama ini pengaduan yang sudah kami sampaikan itu ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, karena memang dalam suatu tindak pidana kan bentengnya ada di kepolisian. Kami harap seperti tadi rekan saya katakan, hak dari klien kami itu bisa dipenuhi ya, begitu. Karena mereka kan haknya sama, gitu. Saya kira itu Pak.